Bab 2381. Kamu mungkin seorang alkemis kelas 5, tapi kamu harus menjadi siswa kelas 6 untuk benar-benar mendapatkan banyak kristal roh. Jalan masih panjang. Kata-kata Chandler semuanya keluar dari kebaikan. Dia ingin membantu Jack merencanakan jalan yang jelas ke depan untuk dirinya sendiri, tidak ingin Jack dibutakan oleh kebutuhan untuk membuat kristal roh. Jack mungkin pada akhirnya tidak mencapai apa-apa jika itu masalahnya. Meskipun Chandler hanyalah seorang murid informal di Pavilion Rosevins, dia telah berada di wilayah Pavilion Rosevins untuk waktu yang lama. Dia memiliki banyak pengetahuan dasar. Saat itu, dia ingin menjadi seorang alkemis. Lagi pula, dia akan dipandang dengan kekaguman jika dia berhasil menjadi alkemis kelas 6, dan dia bahkan akan menghasilkan banyak uang juga. Namun, setelah dia mengerti betapa sulitnya menjadi seorang alkemis, dia mengabaikan pemikiran itu. Menjadi seorang alkemis kelas 6 tidak hanya membutuhkan banyak usaha dan waktu juga membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Jalan pil bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya karena seseorang menginginkannya. The way of the pill bukanlah cara tunggal untuk membuat pil. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ada 5 dari 6 cara pil yang berbeda di dalam wilayah Pavilion Rosevins. Ada yang mudah, dan ada yang sederhana. Ada yang membuat pil lebih baik dan ada yang memperburuk. Namun, tidak peduli jenis pil apa itu, mereka masih sangat sulit untuk dipahami. Ada orang-orang yang masih tidak bisa memahaminya bahkan setelah 20 tahun. 8 dari 10 alkemis gagal mencapai pencerahan. Jelas betapa sulitnya jalan pil itu. Pemuda di depannya mungkin sudah menjadi alkemis kelas 5, tetapi dia merasa Jack tidak akan bisa melewati rintangan itu. Lagi pula, itu terlalu sulit. Chandler mengulurkan tangan dan menuangkan teh untuk Jack. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu benar-benar ingin mencoba, mengapa kamu tidak pergi ke Heavenly Pills? Tempat itu merekrut siswa baru, jika kamu direkrut oleh mereka, kamu akan memiliki kesempatan untuk mempelajari jalan pil saat Anda menjadi alkemis kelas 6, pil surgawi akan menulis rekomendasi kepada Anda. Kamu kemudian akan dapat mengikuti tes dengan aliansi alkemis Provinsi Tengah. Kemudian, kamu benar-benar akan memiliki masa depan yang cerah. Jack mendengarkan dengan seksama penjelasan Chandler. Matanya melebar saat dia bertanya, pil surgawi. Aliansi alkemis Provinsi Tengah. Bahkan ada ujian. Jack tidak tahu sama sekali tentang informasi umum itu. Lagi pula, dia belum lama berada di benua Hestia. Dia baru saja mengetahui tentang negara bagian Cerci Barat ketika dia dipindahkan ke Provinsi Tengah. Dia menggaruk-garuk kepalanya dalam segala hal. Chandler tertawa kecil ketika dia dengan tenang menjelaskan, pil surgawi adalah toko pil terbesar di wilayah Pavilion Rosevins. Mereka tidak hanya menjual bahan di sana, mereka juga menjual pil yang disempurnakan. Itu adalah tempat yang disukai para alkemis. Tentu saja, mereka merekrut siswa juga. Aliansi Alkemis Provinsi Tengah adalah seperti namanya. Ini adalah aliansi dari semua alkemis di Provinsi Tengah. Mereka secara teratur mengadakan tes. Selama kamu lulus ujian, kamu akan diberikan status yang sesuai. Mereka juga akan memberimu manfaat yang sesuai. Kamu juga dapat mengambil tugas dari mereka dengan imbalan kristal roh atau bahan berharga. Setelah penjelasan Chandler, Jack benar-benar mengerti mengapa dia perlu mendapatkan persetujuan dari aliansi alkemis Provinsi Tengah. Setelah lulus ujian, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan kristal roh. Bab 2382. Melihat ekspresi serius Jack, Chandler merasa sedikit jengkel. Dia berbalik, menghadap Jack langsung. Lihatlah betapa bersemangatnya kamu. Kurasa kamu memiliki banyak kepercayaan pada dirimu sendiri. Bagaimanapun, aku hanya memberikan beberapa saran kebaikan di sini. Jika kamu ingin menjadi alkemis kelas 6, kamu harus mengatasi masalah yang sangat rintangan besar, yang 8 dari 10 alkemis tidak bisa melewatinya. Kamu harus bersiap-siap. Jack mengangguk. Dia sebenarnya sudah siap untuk itu. Memori master besar yang diserapnya memiliki banyak kenangan tentang alkemis. Para alkemis dunia Void Ilahi tidak jauh berbeda dari mereka yang ada di benua Hestia. Namun, para alkemis dunia Void Ilahi berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan para alkemis juga perlu menguasai jalan pil. Memikirkan itu, dia menyeringai. Untungnya, dia punya alat curang. Kristal pengumpul jiwa sudah terlalu lama berada di biji master. Setelah meninggalkan Sunset Valley, dia harus menggunakan kristal pengumpul jiwa lagi.
Waktu perlahan berlalu, dan Jack menyadari, secara mengejutkan, bahwa luka-lukanya pulih lebih cepat dari yang dia duga. Jack berpikir bahwa dia perlu memulihkan diri setidaknya selama 5 hingga 6 hari. Dia tidak pernah menyangka bahwa luka-lukanya sebagian besar sudah pulih hanya dalam waktu sekitar 1 jam setelah naik kereta. Ini mengurangi sebagian kecil dari kekhawatiran Jack. Sepertinya Formation True Energy benar-benar sesuatu yang luar biasa. Meskipun itu membanjiri dan melukainya secara internal, itu memberi nutrisi pada tubuhnya dan meningkatkan pemulihannya. Setelah berinteraksi dengan Chandler, Jack yakin bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Itu mungkin seperti yang dikatakan Chandler, dan dia hanya ingin uluran tangan tambahan. Namun, Jack tidak pernah sepenuhnya mempercayai Chandler sejak awal, selalu waspada terhadap sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan kekuatannya sebagian besar pulih, bagaimanapun, Jack tidak khawatir bahkan jika Chandler tiba-tiba menyerangnya. Kekuatan Chandler berada pada level yang sama dengannya, tetapi Jack yakin Chandler tidak akan bisa mengalahkannya. Meskipun Pavilion Rosevins adalah klan kelas 5, Chandler hanyalah seorang murid informal. Jika Chandler berbakat, dia sudah menjadi murid batiniah. Memikirkan itu, Jack menghela nafas saat dia terlihat santai dan bersandar di kursi. Chandler, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa masuk ke Heavenly Pills? Saat dia mengatakan itu, kereta tiba-tiba berhenti. Sebuah teriakan terkejut tiba-tiba terdengar di luar, tiba-tiba menarik perhatian penuh Jack dan Chandler. Keduanya melihat keluar pada saat yang sama. Chandler membuka tirai, dan Jack melihat keluar. Pemandangan 3 sapi raksasa seukuran mobil menyambut mereka. Jack mengerutkan kening, mencari ingatan tentang sapi-sapi aneh di benaknya, dan dia segera menentukan bahwa sapi itu adalah banteng bermata satu berkobar yang berada pada tahap akhir tingkat bawaan. Dengan mata berwarna merah delima, banteng-banteng itu diselimuti oleh nyala api yang aneh. Pertahanan mereka menyesakkan untuk dilihat, dan praktis tidak ada titik lemah pada mereka. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat dalam menyerang. Namun, mereka adalah binatang buas pada tahap akhir dari level bawaan, dan prajurit biasa manapun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jack ingat bahwa banteng biasanya hidup dalam kesendirian. Sapi jantan bukanlah hewan ternak, namun ada 3 dari mereka di depan mereka. Mereka terus-menerus menggerakkan kepala mereka, menangis di kereta. Seolah-olah mereka telah ditantang dan akan menyerang kapan saja. Wajah Chandler tenggelam, dan napasnya menjadi tidak menentu. Mereka adalah banteng bermata satu yang berkobar. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Apakah monster-monster dari bagian dalam semua bergegas keluar? 3 banteng bermata satu yang berkobar. Selesai untuk kali ini. Bab 2383. Chandler tampak seperti menelan 2 botol racun setelah dia mengatakan apa yang dia katakan. Maynard dengan panik berlari ke kereta. Apa yang kita lakukan? 3 iblis pada tahap akhir dari level bawaan. Apakah kita cocok untuk mereka? Apakah kita masih punya waktu untuk melarikan diri? Meskipun banteng-banteng ini tampaknya telah diprovokasi, kami tidak melakukan apapun untuk memprovokasi mereka. Apa menurutmu mereka akan mengejar kita jika kita lari sekarang? Maynard sudah sangat panik pada saat itu. Jack melirik Maynard sebelum berkata, jika kita mundur selangkah sekarang, banteng akan langsung menyerang. Jangan pernah berpikir bahwa mereka akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Meskipun banteng-banteng itu belum menyerang, Jack dapat dengan jelas merasakan bahwa banteng-banteng itu sudah pada batas amarahnya. Mereka seperti dilemparkan ke dalam tumpukan api. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Maynard panik, kehilangan akal sehat. Jack menghela nafas saat dia mengambil pedang abu-abu dari biji mustard. Kita bertarung. Mata Maynard langsung melebar ke arah Jack saat dia menatap Jack, tercengang. Jack, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Berjuang? Katamu. Apa maksudmu, bertarung? Apakah Anda tidak tahu apa kekuatan banteng ini? Mereka adalah iblis dari tahap akhir tingkat bawaan. Kami hanya memiliki 1 orang di level itu bersama kami. Dia akan mampu melawan salah satu banteng, tapi bagaimana dengan 2 sisanya? Kamu hanya pada tahap awal dari tingkat bawaan. Aku mungkin sudah berada di tahap tengah, tetapi kita berdua hanya akan mampu menahan 1. Bahkan dengan 2 ke bawah, masih ada yang terakhir. Setelah itu, dia melihat ke belakang kesakitan. Para pelayan level yang diperoleh itu semua menatap mereka, dengan mata terbelalak dengan harapan.
Mereka, tentu saja, tahu betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Tidak ada yang rela kehilangan nyawa di sana. Banteng ketiga akan menyerang sisanya. Kita mungkin bisa mengambilnya, tapi mereka sama sekali tidak. Mereka akan dibantai dalam hitungan detik. Tolong, selamatkan aku. Setelah aku pergi, aku akan melayanimu dengan setia selama sisa hidupku. Mendengar para pelayan dengan tulus memohon kepada Chandler secara alami tidak akan meninggalkan anak buahnya. Namun, situasinya membuatnya dalam kondisi yang buruk untuk membuat keputusan apapun. Apalagi yang kamu tunggu? Chandler, lawan salah satu banteng. Serahkan dua lainnya padaku. Bab 2384. Meskipun banteng bermata satu yang berkobar berada pada tahap akhir dari level bawaan, bagi Jack, mereka tidak menakutkan. Di sisi lain, mata Chandler dan Maynard hampir keluar dari rongganya ketika mereka mendengar kata-kata itu, mengira mereka salah dengar Jack. Bagaimana dia begitu berani? Apakah dia pikir banteng-banteng itu hanya ada di alam yang didapat sehingga dia ingin menangani dua banteng sendirian? Dia akan menangani dua dari mereka, bahkan ketika dia berada di tahap awal level bawaan. Maynard meraih lengan Jack. Kamu gila. Sayangnya, banteng tidak mengejar Jack. Lagari-oring kepala mereka mengadaptasi sikap bergegas ke depan, dan sedetik kemudian, mereka berlari dengan kecepatan penuh ke depan. Wajah Chandra menjadi gelap. Meskipun dia hanya murid informal di Pavilion Rosevins, dia masih sangat kaya dalam pengalaman tempur. Dia tahu bahwa para pelayan di sekitarnya tidak akan bisa bertahan jika banteng bermata satu yang berkobar berhasil menyerang mereka. Dia melesat ke depan seperti anak panah. Memproduksi pedangnya, bilah perak itu berkilauan dingin saat memantulkan sinar matahari. Dia mengeluarkan raungan saat dia menurunkan pedangnya ke arah binatang buas. Bisa jadi kata-kata Jack memengaruhi Chandler, atau bisa jadi Chandler tahu dia memiliki kumpulan kemampuan yang terbatas. Meskipun dia bergegas ke depan, fokus penuh Chandler adalah pada banteng yang mengarah ke selatan. Jack mengabaikan semua teriakan dan tangisan orang-orang di sekitarnya dan juga kata-kata Maynard. Tepat di belakang Chandler, dia menembak ke depan seperti bola meriam. Jack tidak menahan apa-apa saat dia dengan cepat memadatkan 60 pedang jiwa menjadi pedang jiwa besar, yang menyatu dengan bilah di tangannya. Dia mengaktifkan Destroying the Void dan mendorong skill hingga batasnya. Pedang abu-abu di tangannya terbakar dan memancarkan kabut hitam pekat, dikelilingi oleh aura padat. Kabut hitam menari-nari di sekitar pedang. Pada saat itu, Jack telah mengarahkan pandangannya ke banteng bermata satu yang berkobar. Dia mendongak dan mengeluarkan raungan kebinatangan. Banteng hanya memiliki satu mata di kepalanya. Pada saat itu, mata bersinar merah cerah saat gelombang api mengembun di belakang matanya. Karena Jack kurang dari 2 meter darinya, cahaya terang keluar dari mata itu. Itu sangat terang sehingga memaksa semua orang untuk menutup mata mereka. Jack menyipitkan matanya, tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengangkat pedang abu-abunya menebas pada cahaya merah. Semua orang mendengar ledakan keras, dan cahaya tiba-tiba terpotong menjadi dua, menghilang tiba-tiba. Cahaya terang menghilang, dan darah mengalir dari satu-satunya mata banteng. Setelah itu, banteng itu jatuh ke tanah dengan plop. Rasa sakit jiwanya terkoyak menyebabkannya menggeliat di lantai. Jack tidak pernah berhenti setelah dia menurunkan banteng. Melonjak ke depan, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, Jack sudah berada di sebelah banteng terakhir. Jack tidak pernah berhenti setelah dia menurunkan banteng. Melonjak ke depan, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, Jack sudah berada di sebelah banteng terakhir. Banteng terakhir telah menargetkan para budak tingkat yang diperoleh, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkannya, jadi mereka bubar, memberi Jack kesempatan sempurna untuk membunuh banteng terakhir. Banteng itu tidak menyadari bahwa Jack telah muncul di sebelahnya. Namun, ia bereaksi cukup cepat dan mulai mengaktifkan skillnya. Bab 2385. Namun, itu sudah terlambat. Tidak peduli seberapa kuat banteng bermata satu berkobar itu hanya pada tahap awal dari alam bawaan. Jack menggunakan keterampilan tingkat Dewa Pamungkas. Bahkan murid terkuat dari klan kelas 4 bukanlah tandingannya, apalagi iblis pada tahap akhir dari alam bawaan. Jack menjerit saat dia menusuk, dan ujung pedangnya menusuk tepat ke mata iblis sekali lagi. Pedang itu menghancurkan mata iblis itu, dan darah berceceran di mana-mana.
Jeritan kesedihan menyusul setelah Destroying the Void tidak menargetkan aspek fisik melainkan jiwa. Iblis sudah lebih lemah dari manusia sejak awal. Bahkan manusia pada level yang sama dengan banteng itu tidak akan mampu menahan serangan Jack. Banteng tidak bisa lagi berdiri dengan benar. Sama seperti banteng lainnya, ia jatuh ke tanah, tampak gila saat berguling terus-menerus di tanah, terus-menerus menangis kesakitan. Jack sangat cepat dan tegas dalam serangannya untuk mengurangi kemungkinan orang mati. Hanya dalam beberapa napas, dia telah membunuh 2 iblis alam bawaan tahap akhir yang telah menakuti seluruh kelompok sebelumnya. Maynard sudah menerima kematiannya pada saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis alam bawaan tahap akhir dan sudah memikirkan urusan pemakamannya. Namun, bahkan sebelum dia perlu melakukan apapun, kedua iblis itu sudah jatuh di hadapan Jack. Dia bahkan membuatnya terlihat sangat mudah, seolah-olah dia tidak membuang energi sama sekali. Adegan itu sangat terukir di mata Maynard. Dia menolak untuk percaya bahwa itu nyata. Apakah itu benar-benar seorang pejuang pada tahap awal alam bawaan? Sembur pelayan di belakang Maynard, dengan mata terbelalak. Pelayan lain segera berkata, "Aku tidak percaya. Sejak kapan prajurit di level itu membunuh iblis di tahap akhir alam bawaan dengan begitu saja?" Kedua banteng itu sama sekali bukan tandingannya. Maynard menelan ludah, menatap Jack dengan ekspresi berbeda. Baru pada saat itulah dia menyadari siapa teman mereka selama ini. Dia menarik napas dalam-dalam ketika dia mencoba mengamati level Jack lagi, menyadari bahwa dia tidak lagi yakin dengan kemampuan Jack. Jack tampak berada di tahap menengah dan juga di tahap akhir, banyak kebingungan Maynard saat dia meneliti dia. Di tahun-tahunnya, dia telah melihat beberapa prajurit tingkat bawaan tahap akhir dan secara alami dapat mengenali seperti apa penampilan mereka. Namun, pria ini, Jack, berbeda dari yang lain. Setelah waktu yang lama, Maynard akhirnya berkata, bahkan jika dia berada di tahap akhir dari level bawaan, dia jelas bukan orang biasa. Bukannya aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Lihatlah Tuan Selatan. Dia masih berjuang melawan banteng bermata satu yang menyala-nyala dan bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana orang ini membunuh 2 dari mereka dengan begitu mudah? Mendengar kata-kata Maynard, semua orang sekali lagi mengalihkan fokus mereka ke Chandler. Pada saat itu, Chandler sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya, yaitu dengan cepat mengalahkan banteng. Kalau tidak ada yang bisa bertahan hidup. Dia baru menyadari setelah pertempuran dimulai bahwa seluruh tubuh banteng itu sekeras baju besi. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Bab 2386. Meskipun serangan Blazing One Eye Bull tidak begitu kuat, dia tidak cukup kuat untuk memanfaatkan keunggulan. Jika mereka terus bertarung seperti itu akan merugikannya. Jika salah satu dari 2 banteng lainnya datang, dia pasti akan mati. Semakin dia bertarung, semakin gugup Chandler. Butir-butir keringat terus terbentuk di kepalanya, dan wajahnya sepucat kertas. Bahkan napasnya mulai tidak menentu. Saat kecemasannya memuncak, kilatan abu-abu tiba-tiba melintas di sebelahnya. Yang didengar Chandler hanyalah suara sesuatu yang ditusuk, dan banteng bermata satu yang berkobar menjerit kesakitan. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa mata banteng itu telah ditusuk oleh pedang abu-abu. Mata pecah seperti kaca. Detik berikutnya, banteng yang tak terkalahkan di mata Chandler jatuh ke tanah. Itu menggeliat seolah-olah sedang mengalami siksaan neraka. Itu berguling-guling di lantai kesakitan. Pada saat itu, Chandler berpikir bahwa orang yang telah menyerang pastilah seorang prajurit alam yang memperkuat pegas. Kalau tidak mungkin menembus mata banteng begitu saja. Sederhananya, satu serangan itu dengan mudah membunuh banteng bermata satu yang berkobar. Setelah dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat prajurit yang telah menyelamatkannya. Dia tercengang melihat siapa itu. Dia melihat seorang pria berjubah putih berdiri dengan tenang di belakangnya. Pada saat itu, 2 banteng di belakang pria itu sudah berhenti meronta dan mati. Semua pelayan membuka mulut karena terkejut. Mata mereka melebar saat mereka melihat pria itu seolah-olah dia adalah monster. Dia tergagap, Jack. Ketika dia menyebut nama itu, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia bahkan merasa Jack di hadapannya bukanlah Jack asli yang ia temui sebelumnya.
Jack mengabaikan keterkejutan di wajah Chandler saat dia mengambil belati dari biji sesawi. Dia berjalan ke sisi banteng dan membelah perutnya. Butuh cukup banyak upaya bagi Jack sebelum dia berhasil mengambil inti roh banteng. Pada saat itu, Jack sangat miskin. Dia perlu memanfaatkan apapun yang bisa dia gunakan untuk menukar kristal roh. Semua orang di sana hanya melihat dengan pingsan saat Jack dengan tenang menggali inti roh dari ketiga banteng itu. Dia mengeluarkan sebotol air dan mencuci inti roh yang berlumuran darah hingga bersih. Setelah menghela nafas ringan, dia meletakkan 3 inti roh ke dalam ruang penyimpanannya di depan semua orang. Baru setelah Jack mendongak untuk menyadari bahwa keterkejutan di semua mata mereka belum hilang. Mereka berdiri di tempat yang sama seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung. Jack menghela napas putus asa. Ayo cepat dan pergi. Bau darah dari ketiga banteng akan menarik iblis lainnya. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Mereka tersadar dari pingsannya. Meskipun mereka masih memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, tidak ada yang berani menunda. Jack duduk kembali di kereta. Pikiran Chandler berpacu, ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jack. Namun, dia memikirkan mayat banteng dan memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaannya untuk saat ini. Lebih penting bagi mereka untuk meninggalkan Sunset Valley sesegera mungkin. Mungkin karena bahaya dari sebelumnya yang membuat semua orang waspada. Perjalanan selanjutnya sangat cepat seolah-olah mereka mengerahkan segala yang mereka miliki untuk meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Bab 2387. Matahari terbenam dan bersinar di jalan sempit melalui lembah. Itu menerangi segalanya dengan warna kemerahan. Jack mengagumi pemandangan dari jendela. Pemandangan di luar gerbong cukup istimewa. Provinsi tengah kaya dengan sumber daya, dan pemandangannya jauh lebih baik daripada negara bagian Cerci Barat. Jika bukan karena ancaman iblis, Jack mungkin telah menghabiskan beberapa hari di sana untuk mengagumi pemandangan. Itu akan membantu menenangkannya dan merencanakan langkah selanjutnya. Jack, ekspresi Chandler tampak seperti sedang berjuang. Jack mengangkat alis, tidak mengharapkan nada hormat yang tiba-tiba. Sebelumnya, Chandler memandangnya dengan agak santai. Nada hormat hampir membuat Jack tertawa. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Chandler bisa melakukan apa yang dia inginkan. Jack menutup tirai dan berbalik menghadap Chandler. Chandra menarik napas dalam-dalam. Matanya sangat bertentangan. Apakah kamu benar-benar seorang prajurit alam bawaan tahap awal? Jack menggelengkan kepalanya, berkata dengan jujur, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah musuh, saya terluka sebelumnya, itulah sebabnya Anda salah menilai kekuatan saya sebenarnya sudah berada di tahap akhir level bawaan. Banteng bermata satu yang berkobar itu tidak ada ancaman bagi saya sama sekali. Jack memberi mereka penjelasan yang masuk akal, tetapi penjelasan itu membuat Chandler semakin terkejut. Bola matanya mengancam akan keluar dari rongganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk, menegakkan punggungnya ketika dia berkata, bahkan jika kamu berada di tahap akhir dari level bawaan, kamu akan menjadi salah satu yang terkuat. Seorang master di antara master. Kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan sanjungan palsu. Itu adalah perasaannya yang sebenarnya. Bahkan seorang pejuang pada tahap akhir dari level bawaan tidak akan mungkin membunuh ketiga banteng itu dengan mudah. Dia adalah seorang pejuang dari tingkat yang sama. Sudah sangat sulit baginya hanya untuk menghadapi satu banteng. Itu telah menghabiskan semua energinya untuk mengikat dengan banteng, dia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dibandingkan dengan Jack, dia bukan apa-apa. Bahkan jika Anda berada di klan kelas 5, Anda mungkin akan menjadi murid terkuat di antara murid-murid terpilih. Saya bahkan bertanya-tanya apakah murid tertua kami akan cocok untuk Anda ketika dia berada di tahap akhir dari tingkat bawaan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jack mengangkat alis, tidak menyangkal apapun. Ada beberapa hal yang hanya dia sendiri yang harus mengerti. Tidak ada gunanya menyuarakannya. Chandler menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya pikir Anda hanya seorang murid dari klan kecil sebelumnya. Sekarang sepertinya saya salah. Saya tidak percaya saya bertemu dengan seorang guru seperti Anda. Jack tidak menanggapi kata-kata itu. Dia hanya duduk di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, Chandler mengumpulkan tekadnya, apakah Anda benar-benar berencana untuk belajar alkimia? Apakah Anda berencana untuk mempelajari jalan pil dan maju menjadi alkemis kelas 6? Jack mengangguk.
Itu adalah rencananya saat ini. Bahkan jika dia memasuki klan, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak kristal roh dalam waktu sesingkat itu. Itu adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Jika dia ingin dengan cepat mendapatkan lebih banyak kristal roh, satu-satunya pilihannya adalah meningkatkan alkimianya. Memperbaiki sejumlah besar pil akan membantunya mendapatkan kristal roh yang cukup. Hanya dengan begitu dia bisa mengumpulkan 9 kristal kelas 9 dan memasuki Wild Gorge Pass untuk mendapatkan kuncinya. Bab 2388. Chandra mengerucutkan bibirnya. Jika kamu memusatkan perhatianmu ke alkimia, kamu tidak akan punya waktu untuk berlatih. Kamu sangat berbakat. Jika kamu membuang begitu banyak waktu untuk alkimia, itu akan membuang-buang potensimu. Kamu akhirnya akan menyesal, dia. Chandler sangat tegas dengan kata-katanya, terutama bagian terakhir. Bahkan jika Jack akan mendapatkan banyak kristal roh, itu tidak berarti apa-apa. Meningkatkan kekuatannya adalah yang paling penting. Jika dia menjadi lebih kuat, dia secara alami akan dapat memenangkan lebih banyak kekayaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pil seseorang akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Itu juga sangat lambat. Memiliki potensi besar untuk bertarung tidak berarti memiliki potensi besar untuk alkimia. Jack mengangkat alis. Dia secara alami tahu semua itu. Jika dia tidak memiliki kristal pengumpul jiwa, dia juga tidak akan memilih jalan yang lebih jauh dan sulit. Namun, dengan kristal pengumpul jiwa, itu tidak lagi menjadi masalah. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak waktu. Jack mengangguk. Dia masih berterima kasih atas nasihat Chandler. Paling tidak, itu berarti Chandler bukan orang jahat. Saya cukup percaya diri dengan alkimia saya. Saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang alkemis. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Pada saat itu, Chandler merasa Jack pasti sudah gila. Jack meninggalkan masa depan yang cerah untuk membuang waktunya pada alkimia. Sebelumnya, keterampilan dan bakat Jack akan menjadi daya tarik yang besar tidak peduli di klan mana dia berada. Orang seperti Jack harus fokus pada kelebihan mereka. Jack harus melihat untuk naik ke puncak semua prajurit, berubah menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Namun, Jack tampaknya bersikeras untuk menyabotase dirinya sendiri. Dia tampaknya mengabaikan semua bakat dan potensinya, membuang-buang waktunya untuk alkimia tanpa alasan. Chandler memiliki pemahaman tentang alkimia. Bagaimanapun, dia awalnya ingin menjadi seorang alkemis. Untuk menjadi seorang alkemis kelas 6, dia tidak hanya perlu membuang banyak sekali rumput roh dan obat-obatan untuk latihan, tetapi dia juga harus terus belajar tentang hal-hal yang berbeda. Dia harus dapat menentukan keaslian dan usia berbagai bahan. Hanya itu saja sudah cukup untuk mengisi kepala seseorang sepenuhnya. Bagaimana Jack punya waktu untuk berlatih? Banyak alkemis sangat terspesialisasi dan tidak terlalu kuat. Kebanyakan alkemis berpangkat tinggi mencapai level mereka karena mereka tidak pandai bertarung. Itulah mengapa mereka mencurahkan semua fokus mereka pada alkimia. Pikirkan tentang itu, Chandler hanya bisa menggelengkan kepalanya. Terserah, karena kamu ingin menjadi alkemis kelas 6, aku akan membantumu. Keesokan paginya, pil surgawi belum dibuka. Panitera dan siswa dengan panik berlarian ke sana kemari membersihkan semuanya. Perabotan semua dibersihkan. Staf paling senior Heavenly Pil sedang menyikat giginya saat dia menunjuk ke sekeliling toko. Ini tidak akan berhasil. Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kamu melihat sarang laba-laba di sana? Jangan abaikan salah satu sudutnya. Jika ada pelanggan yang melihatnya, apa yang akan mereka pikirkan tentang pil surgawi? Kami bukan toko pil biasa. Kami adalah toko langsung dari Heavenly Pills. Jika kita mempermalukan diri kita sendiri, kita bisa mencium selamat tinggal nama pil surgawi kita. Itu sangat panik ketika mereka bergegas dengan selembar kain untuk membersihkan sarang laba-laba yang hanya seukuran jari. Setelah itu, mereka mencari-cari tempat lain yang berpotensi kotor dengan mata terbelalak. Pil surgawi memiliki 10 siswa dan siswa itu tidak setua itu. Meskipun mereka dianggap lebih tinggi daripada juru tulis, mereka masih perlu melakukan kerja keras. Bab 2389 bagaimanapun, pil surgawi menggunakan cukup banyak sumber daya untuk membesarkannya. Alkimia adalah sesuatu yang secara bawaan membutuhkan banyak rumput spiritual dan obat-obatan. Ketika sumber daya itu menumpuk, harganya sangat mahal.
Gilbert Hughes mengeluarkan batuk lembut saat dia menuangkan secangkir teh dengan suhu yang sempurna. Simmons, Anda pasti lelah. Minumlah teh untuk melegakan tenggorokan Anda. Anda sangat sibuk hari ini. Biarkan saya membantu Anda dengan hal-hal kecil ini. Seluruh toko ini akan benar-benar bersih. Tuan Simmons mengangkat alisnya, mengangguk senang, kamu sangat mengenalku, Gilbert. Aku tidak akan bisa menyerahkan ini kepada sembarang orang, tapi kamu selalu melakukan banyak hal dengan sangat baik. Aku bisa santai dengan menyerahkan ini, penting bagimu. Saat dia mengatakan itu, senyum Pak Simmons semakin lebar. Gilbert mengangguk, menunjukkan senyum yang sangat pantas. Sepertinya dia sangat berterima kasih atas kata-kata itu. Namun, Gilbert tidak bermaksud sama sekali dari kata-kata itu. Sebaliknya, dia merasa itu sangat lucu. Satu-satunya alasan Tuan Simmons sangat menyanjungnya adalah karena Tuan Simmons merasa dia memiliki banyak potensi. Dari 10 siswa, Gilbert adalah yang paling berharap untuk menjadi alkemis kelas 6, karena itu, Simmons akan selalu menghadapinya dengan senyuman. Simmons selalu menjadi seseorang yang akan menyedot yang kuat dan menginjak-injak yang lemah. Jika bukan karena itu, Simmons bahkan tidak akan mengangkat alis tidak peduli apa yang dikatakan Gilbert. Ketika dia menjadi alkemis kelas 6, orang pertama yang ingin dia tangani adalah Tuan Simmons. Tuan Simmons senang mencari masalah di mana tidak ada yang terlalu banyak. Saat dia memikirkan segalanya, pintu aula tiba-tiba terbuka. Gilbert mengerutkan kening. Dia akan meminta maaf ketika dia melihat seseorang menyerbu masuk melalui pintu. Orang itu bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan ke Simmons dan berkata, "Paman, apakah Anda baik-baik saja?" Tangan Simmons yang diangkat dengan marah segera menepuk bahu Chandler dengan lembut. "Oh, Chandler. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana pelatihanmu? Apakah kamu sudah dipromosikan menjadi murid batiniah?" Chandler mengerucutkan bibirnya saat dia melihat keluar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, "Tidak buruk, aku sebenarnya punya sesuatu yang aku ingin bantuanmu." Setelah itu, dia melambai keluar. Jack memasuki aula Heavenly Pills dengan Maynard di belakangnya. Meskipun Maynard secara teknis berada di level yang sama dengan Simmons, mereka sangat berbeda. Maynard melayani keluarga Chandler dan hanya menjadi pelayan di keluarga itu. Namun, Tuan Simmons adalah seseorang yang bekerja untuk pil surgawi. Dia jelas dianggap jauh lebih tinggi daripada Maynard. Oleh karena itu, sikap bangga Maynard sebelumnya benar-benar kempes di depan Simmons. Sepertinya dia telah berubah menjadi seekor anjing yang bahkan tidak berani mengibaskan ekornya. Simmons memandang dua orang yang masuk dengan rasa ingin tahu. Fokusnya terutama pada Jack. Ketika Jack masuk, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Jack bahkan tidak melirik Tuan Simmons. Seolah-olah Jack tidak peduli bahwa dia adalah penjaga pil surgawi sama sekali. Ketika Chandler menyebutkan niatnya, Simmons langsung mengangkat alis. Dia menilai Jack ketika dia mendengar bahwa Jack ingin menjadi mahasiswa. Bab 2390. Setelah waktu yang lama, Tuan Simmons mengangguk dan menjawab, "Karena kamu datang ke sini untuk menjadi murid, kamu harus siap secara mental untuk menjadi murid. Keponakanku meminta bantuan ini, jadi aku secara alami akan menyetujuinya. Gilbert, carikan kamar untuknya. Di masa depan, kamu akan menjadi seniornya. Ingatlah untuk membawanya kemanapun kamu pergi." Gilbert mencoba yang terbaik untuk mengendalikan ekspresinya yang akan memburuk. Dia tersenyum kaku dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik." Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan nada suaranya, Jack masih bisa merasakan sesuatu yang salah meskipun kata-katanya sederhana. Dia melirik Gilbert. Gilbert terlihat cukup ramah, tapi Jack bisa merasakan dingin di balik eksterior yang hangat itu. Gilbert sangat tidak senang dengan kedatangan Jack. Seolah-olah Gilbert takut Jack akan mencuri posisinya. Itu mengejutkan Jack. Gilbert bahkan tidak memberi Jack kesempatan untuk berbicara sebelum dia mengangkat tangan kanannya dan berdiri di samping. "Ikutlah denganku, aku akan mengatur tempat tinggalmu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi salah satu siswaku di Heavenly Pills." Jack mengangguk. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Chandler. Chandler menghela nafas sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Aku akan pergi besok siang. Sebelum aku pergi, aku ingin mentraktirmu makan. Kamu tidak boleh menolak." Chandler sangat menekankan kata-katanya. Jack masih cukup berterima kasih kepada Chandler.
Karena Chandler bersedia mentraktirnya makan, dia tentu tidak akan menolaknya. Setelah mengangguk, dia mengikuti Gilbert. Mereka menuju pintu belakang aula. Ketika Jack menghilang, Tuan Simmons berbalik untuk melihat Chandler. Sepertinya kamu sangat menghormati bocah ini. Apakah dia seseorang yang spesial? Mengerucutkan bibirnya tak berdaya, menggelengkan kepalanya, tidak bisa diganggu untuk memberikan nasihat. Setelah menghela napas, dia menarik Chandler ke samping. Dia menyuruh para pelayan menyiapkan teh. Saat mereka berdua minum, mereka mengobrol. Kali ini, Chandler ingin berbicara tentang apa yang terjadi dalam perjalanannya. Namun, dia pasti akan berakhir dengan melibatkan Jack jika dia menjelaskan secara rinci. Jack sudah memberitahu Chandler untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Chandler bisa mengerti dari sudut pandang Jack, jadi dia untuk sementara mengabaikan apa yang telah terjadi. Saya ingat pil surgawi menerima 20 siswa 2 tahun lalu, kata Chandler setelah menyesap teh. Dia telah meminta demi Jack, tetapi dia sendiri juga penasaran. Pak Simmons mengangguk, Anda ingat betul. Tahun itu, kami menerima 20 siswa. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, namun hanya ada satu orang yang mampu menjadi alkemis kelas 6. Hanya sedikit orang yang bisa memahami jalan pil dan memadatkan aura pil. Sangat sulit untuk menghasilkan bahkan satu alkemis kelas 6, apalagi yang kelas 7 atau 8. Hanya ada satu alkemis kelas 8 di pil surgawi. Alkemis kelas 8 pada dasarnya adalah leluhur yang hidup. Dia tidak menyusahkan dirinya dengan urusan umum. Bersambung.